warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanur Alifa. Saya dari kelompok 3 Rombel PBSI 1, mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat membaca, teori maupun pendekatan membaca. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang mana terdiri dari saya sendiri, Azanur Alifa, yang kedua ada Khairunisa, dan yang ketiga ada Dela Marisa Indriani. Alur presentasi. Yang pertama, hakikat membaca, menjelaskan tentang hakikat membaca yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua, pendekatan, menjelaskan tentang pendekatan membaca yang akan dibawakan oleh Khairunisa. Yang ketiga, teori, menjelaskan tentang teori membaca yang akan dibawakan oleh Dela Marisa. Hakikat membaca. Apa yang dimaksud dengan hakikat membaca? Secara singkat dan sederhana, Anderson mencoba mendefinisikan membaca sebagai proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Sedangkan Finocchiaro dan Bonomo mendefinisikan membaca sebagai proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Kedua jenis kegiatan membaca tersebut oleh para pakar membaca umumnya digolongkan sebagai kegiatan membaca literal. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal atau tampak jelas dalam bacaan atau informasi yang ada dalam baris-baris bacaan. Pembuka tidak lagi menangkap makna yang lebih dalam, yaitu makna di balik baris-baris tersebut. Membaca semacam ini masih mencerminkan sebagai kegiatan yang pasif. Pengertian membaca memiliki hakikat sangat luas dan beragam, bergantung dari sudut mana kita hendak meninjaunya. Para pakar hingga saat ini umumnya masih memberikan batasan yang berbeda-beda. Seperti diakui oleh William, hingga saat ini menurutnya para pakar masih bersilang pendapat dalam memberikan definisi membaca yang benar-benar akurat. Meskipun demikian, menurutnya ada satu yang disepakati oleh seluruh para ihwal membaca, yakni bahwasannya unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan membaca, yakni pemahaman. Sebab kegiatan membaca yang tidak disertai dengan pemahaman bukanlah kegiatan membaca. Goodman mengatakan bahwa ketika seseorang membaca bukan hanya sekedar menuntut kemampuan mengambil dan memetik makna dari materi yang tercetak, melainkan juga menuntut kemampuan menyusun konteks yang tersedia guna membentuk makna. Oleh karena itu, membaca dapat kita definisikan sebagai kegiatan memetik makna atau pengertian bukan hanya dari deretan kata yang tersurat saja, melainkan juga makna yang terdapat di antara baris, bahkan juga makna yang terdapat di balik deretan baris tersebut. Dalam kajian membaca, jenis membaca semacam ini digolongkan ke dalam membaca kritis serta membaca kreatif. Selain itu, dalam prosesnya, kegiatan membaca ini juga tidak lagi pasif, melainkan sebagai proses yang aktif. Dengan demikian, dalam tataran yang lebih tinggi, membaca bukan hanya sekedar memahami lambang-lambang bahasa tulis belaka, melainkan pula berusaha memahami, menerima, menolak, membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh si pengarang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai materi pendekatan membaca. Jadi, pendekatan yang melatar belakangi teori membaca ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual, yang kedua pendekatan empirikal, dan yang ketiga yaitu pendekatan eksperimental. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Kenneth S. Goldman merupakan tokoh pada pendekatan ini. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Pendekatan empirikal memiliki 2 teori. Teori yang pertama yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir. Teori ini dirintis pengembangannya oleh Edward L. Thorndike. Teori yang kedua yang berdasarkan pendekatan empirikal adalah teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan keterampilan. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan eksperimental.
Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Pendekatan eksperimental dibagi menjadi dua, yaitu A. Eksperimental pemahaman. Eksperimental tentang masalah pemahaman dalam proses membaca yang telah dilakukan selama ini banyak sekali jumlah dan jenisnya. Beberapa penemuannya dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran membaca sebagai proses tata kegiatan menangkap makna dari bacaan. Dan yang B, ada kemampuan intelektual. Beberapa jenis intelektual diantaranya menarik kesimpulan tentang isi bacaan, mengingat makna kata, mengikuti struktur bacaan, dan menangkap maksud dari tujuan isi bacaan. Cukup pembahasan mengenai materi pendekatan membaca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih sudah menyimaknya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman saya. Teori membaca. Membaca adalah salah satu proses yang dilakukan serta diperjuangkan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan yang tersurat dan tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami dan proses membaca ini tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, membaca merupakan suatu keterampilan yang bersifat apresiatif, rumit, dan kompleks. Dikatakan demikian karena berbagai faktor saling berhubungan dan berkoordinasi dalam menunjang terhadap pemahaman bacaan. Dalam proses ini terlibat aspek-aspek berpikir seperti mengingat, memahami, membandingkan, membedakan, menganalisis, dan mengorganisasikan yang saling bekerja sama untuk menangkap makna yang terdapat dalam wacana secara utuh dan menyeluruh. Nah, ada nih beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, Hadja Sujana mengemukakan dalam buku materi pokok keterampilan membaca bahwa membaca adalah suatu aktivitas di mana si pembaca mencoba memahami ide-ide peneliti melalui suatu teks. Memahami suatu teks tidak bisa sekedar mengerti, tetapi lebih dalam lagi, yaitu pemahaman secara efisien terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan teks tersebut. Selanjutnya, menurut Nur Hadi, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi dari bahan tertulis melalui suatu interaksi antara pembaca dengan penulis yang diwakili oleh tulisannya. Nah, itu aja guys yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.